Salam saudaraku, semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 23 ayat 23 sampai 28. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu sungguh kami pahami di dalam kebenaran-Mu saja. Berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagi kita nas khotbah kita hari ini. Matius 23 ayat 23 sampai 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam sebuah tulisan yang berjudul Mereknya Bagus, Pendeta Dr. Andar Ismail mengatakan begini: merek dagang berfungsi untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijual adalah baik. Biasanya merek tersebut merupakan gambaran sebuah produk. Untuk merek mobil dipilih nama binatang yang kuat dan berlari cepat, seperti kijang atau panter, bukan bekicot atau penyu. Pesawat terbang memakai nama burung yang gagah dan anggun, seperti Garuda, bukan kalong yang terbangnya hanya berputar-putar di dekat pohon yang sedang berbuah. Pokoknya semua merek bagus. Ada hotel nirwana, tapi tidak ada hotel neraka. Toko lampu bernama terang benderang, bukan gelap gulita. Mereknya bagus bukan persoalan. Yang menjadi persoalan adalah kalau dari luar bungkus dan mereknya bagus, tetapi apa yang di dalamnya jelek. Perumahan bernama Taman Anggrek Indah, padahal satupun tanaman anggrek tidak ada. Malah sampah yang berserakan di sana. Pemangkas rambut bermerek tukang pangkas rapi, tetapi pangkasannya mengecewakan. Bus bermerek Sukamaju, tapi selalu mogok di perjalanan. Maskapai penerbangan punya moto nyaman dan aman, tetapi ternyata keberangkatannya selalu tertunda dan bagasi sering hilang. Botol saus tomat bergambar tomat, padahal bahannya dari ubi dan labu yang diberi zat pewarna dan zat rasa. Semuanya itu bohong. Akan tetapi yang jauh lebih parah adalah hidup dan diri kita tidak sesuai dengan merek yang kita sandang. Kita memakai sebutan hamba Tuhan, tetapi dalam prakteknya kita hamba uang. Sebab yang kita utamakan adalah rezeki, sukses, persembahan, dan perpuluhan. Kita memasang merek pelayan gereja, tapi kita bersikap sebagai tuan besar.
Kita disebut gembala sidang, tetapi jarang menggembalakan domba-domba kita yang jompo, miskin, dan melarat. Sebab kita sibuk tampil dalam KKR di hotel-hotel berbintang atau seminar di luar negeri. Kita disebut pengusaha yang berjiwa sosial, tapi sebetulnya kekayaan kita itu diperoleh secara tidak jujur. Kita bermerek pemimpin yang arif dan bijaksana, tetapi di belakang layar kita menyalahgunakan kekuasaan. Kita menyebut diri Kristen, tetapi gaya hidup kita jauh berbeda dari gaya hidup Kristus yang sederhana, damai, dan mau berkorban. Saudaraku, mereknya bagus, tetapi isinya buruk. Itulah kecaman Tuhan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam nas ini. Mengapa mereka dikecam? Karena mereka hidup dalam kemunafikan. Hidup mereka penuh dengan kepalsuan. Apa yang tampak dari luar berbeda dengan yang ada di dalam. Mereka tahu kebenaran firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Bahkan perbuatan mereka jauh menyimpang dari apa yang mereka ajarkan kepada orang lain. Mereka memanggil Tuhan Yesus guru, tetapi mereka sesungguhnya tidak setuju dengan pengajarannya. Kelihatannya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sudah terbiasa dengan sikap pura-pura. Mereka sudah biasa berpura-pura rajin beribadah, pura-pura rajin berdoa, bahkan sengaja melakukannya di depan banyak orang. Berkali-kali Tuhan Yesus menentang kemunafikan demi kemunafikan, karena kemunafikan adalah dosa yang menghancurkan banyak hal. Perbuatan munafik mereka terlihat jelas, padahal mereka adalah golongan orang beriman yang terkenal ahli tentang kitab Taurat. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus menegur mereka. Saudaraku, Tuhan Yesus mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi karena mereka mengabaikan hal-hal yang terpenting dalam hukum Taurat, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Mereka lebih mementingkan hal-hal perpuluhan. Tuhan Yesus mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi karena mereka membersihkan diri mereka dalam hal-hal lahiriah yang kelihatan oleh mata, tapi mereka membiarkan hati mereka dipenuhi oleh segala macam kekotoran, seperti motivasi yang salah, kesombongan, iri hati, kebencian, kemunafikan, dan sebagainya. Tuhan Yesus mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi karena pribadi mereka seperti kuburan. Kita tahu bahwa pada bagian luar kuburan tampaknya begitu bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai kotoran. Demikianlah hidup mereka penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus tidak hanya mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi, Ia juga mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi modern di zaman ini yang bersikap munafik dalam perilaku menggereja. Para pelayan gereja sering menekankan hal-hal kecil, tetapi pada saat yang sama mengabaikan hal-hal yang jauh lebih penting. Misalnya, ada orang yang senang mempersoalkan cara duduk di gereja, pakaian untuk pergi ke gereja, posisi berdoa, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat yang sama, mereka mengabaikan kasih kepada sesama dan membiarkan kesombongan bercokol dalam dirinya. Ada gereja atau hamba Tuhan yang menekankan kode etik yang harus dipatuhi oleh hamba Tuhan dalam berkhotbah. Tetapi pada saat yang sama, mereka sendiri mengabaikan amanat pemberitaan Injil. Dalam gereja sekarang pun, ada banyak orang yang senang menekankan sesuatu yang merupakan tradisi, yang sebenarnya tidak diperintahkan oleh Tuhan. Misalnya, kalau gereja mengadakan rapat, diharuskan dimulai dan diakhiri dengan nyanyian dan doa, dan sering juga dengan renungan firman Tuhan. Tetapi rapat dipenuhi dengan hal-hal duniawi. Di sana ada kemarahan, kebencian, kata-kata kasar dan tidak sopan, jauh dari kesabaran dan kelemah lembutan.
Pendeta diharuskan memakai toga, tetapi dalam kebaktian tidak ada pemberitaan firman yang serius. Hanya ada dongeng dan lelucon yang meninabobokan jemaat. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak hanya mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi. Ia juga tidak hanya mengecam para ahli Taurat dan kaum Farisi modern di zaman ini. Tapi ia juga mengecam orang-orang Kristen yang munafik dalam berperilaku. Di dalam keluarga, di dalam hidup menggereja, dan di tempat kerja. Coba hitung dalam sehari, berapa kali saudara bersikap munafik di depan pasanganmu dan anak-anakmu? Berapa kali dalam sehari saudara bersikap munafik di hadapan pimpinanmu? Membuat pimpinanmu senang, padahal di belakangnya saudara melayangkan fitnahan-fitnahan. Saudara bersikap munafik karena tidak menggunakan waktu kerja dengan efektif dan efisien. Berapa kali dalam sehari saudara juga munafik terhadap sesama di dalam lingkungan gereja? Berpura-pura mencari alasan untuk menghindar dari pelayanan tertentu, untuk menjauhkan diri dari persekutuan. Arisan-arisan orang Kristen selalu dimulai dengan kebaktian, tetapi setelah kebaktian selesai, apa yang menjadi bahan perbincangan justru bertentangan dengan isi dan makna kebaktian. Banyak orang yang aktif dalam kegiatan KUR dan duduk sebagai majelis di gereja, menyumbang dalam gereja dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Apakah semua itu salah? Apakah semua itu harus kita hapus? Tidak, jangan dihapus. Semuanya itu baik. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus tidak hanya melihat dari luarnya saja. Tuhan Yesus juga melihat hati kita. Ingatlah bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi disebut munafik karena mereka hanya memikirkan penampilan dari luar saja. Saudaraku, firman Tuhan ini memberikan gambaran kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Biasanya kita selalu kurang memperhatikan atau membiarkan sesuatu yang jarang terlihat oleh orang, yaitu hati kita. Tetapi untuk sesuatu yang terlihat oleh orang, entah itu sikap, penampilan, atau pekerjaan, pasti kita akan berusaha tampil semenarik mungkin. Kita jarang sekali memperhatikan bagian dalam dari hidup kita. Kita hanya sibuk mendesain penampilan luar kita, agar orang lain tidak tahu dosa kita. Kita pura-pura bersikap manis dalam pelayanan maupun kehidupan sehari-hari. Saudaraku, kehidupan orang Kristen harus seimbang. Saat kita memperhatikan penampilan luar kita, kita juga harus memperhatikan isi hati kita. Karena apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Sebagai orang yang hidup di muka bumi, kita harus memperhatikan penampilan dari luar. Tetapi sebagai orang yang mengasihi Tuhan, hati kita juga harus bersih. Jangan sampai ada kepahitan, egois, keserakahan, kekerasan maupun kekasaran. Tetapi isilah hati kita dengan kasih Kristus, kebenaran dan ketulusan yang Kristus kehendaki. Dan bila hati kita bersih, maka kita akan mendatangkan berkat dan sukacita bagi orang lain. Saudaraku, sebelum menutup khotbah ini, ada 3 hal yang perlu kita renungkan dan lakukan. Yang pertama, jangan munafik. Allah tidak hanya melihat dari luar kita, tetapi melihat dari dalam kita. Isi hati kita akan sangat menentukan penilaian Allah di dalam hidup kita. Kedua, hidup orang percaya harus seimbang. Saat kita memperhatikan penampilan luar, kita juga harus memperhatikan isi hati kita. Karena apa yang dari dalam akan terpancar keluar. Ketiga, hendaklah kita menjaga sikap dan perilaku kita di hadapan Tuhan. Segala hal yang kita kerjakan pada hari ini, lakukanlah dengan ketulusan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melakukan semuanya itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu ini, mengingatkan kami Tuhan,
Engkau mengetahui isi hati kami, yang mungkin bagi dunia sangat tertutup, tetapi tidak ada yang tertutup di hadapan-Mu Bapa. Engkau ingatkan kami agar tidak berperilaku munafik, tapi biarlah penampilan luar kami sama dengan isi hati kami. Ucapan-ucapan kami itu yang didorong oleh dalam hati kami. Bapa di sorga, ampuni kami kalau selama ini kami berusaha menutupi segala dosa kami di depan banyak orang. Hari ini Engkau ingatkan kami, tidak ada yang bisa ditutupi di hadapan-Mu. Ya Bapa, bimbing kami agar hidup kami semakin baik lagi di hari-hari mendatang, agar kami meninggalkan segala kepura-puraan, kemunafikan kami. Biarlah hidup kami ada di dalam ketulusan, dan biarlah kehidupan kami semakin mendekati gaya hidup Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan berjumpa lagi lain waktu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, Salam.